Baik, hari ini kita merayakan akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita lihat Markus 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Markus 16 ayat yang ke-19. Sudah dapat? Amin. 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana karya Bapa di sorga, ya, mengutus Yesus Kristus ke bumi ini, ya, lahir, ya, kemudian Yesus bertumbuh, kemudian setelah itu di usia 30 tahun Yesus memulai misi pelayanannya, ya. Apa yang dia lakukan yang pertama? Mencari murid-murid. Amin. Sama juga seperti kita pun juga, saya percaya kita boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena ada orang yang mulai mungkin ngobrol kepada kita, ya, memanggil kita, mengajak kita ke gereja, atau dia membicarakan, menceritakan akan kesaksian hidupnya. Akhirnya kita yang tadinya belum mengenal Yesus, akhirnya kenal Yesus, percaya Yesus dan jadi murid Kristus. Amin. Dan kita pun juga di tempat ini namanya New Life Community Church, ya, komunitas, ya. Kita dimuridkan di tempat ini. Amin. Tujuannya apa? Supaya ada hasilnya, ya. Yang punya anak di sini, ya, angkat tangan, ya. Puji Tuhan kita punya anak, ya, baik yang sudah mungkin sudah berkeluarga juga, ya, sudah lulus juga sekolahnya, ya. Kita berikan mereka sekolah yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya benar-benar mereka dibentuk, dididik, ya. Untuk apa? Masa depan mereka. Nantinya setelah mereka selesai sekolah, kita berharap mereka akan bekerja, ya. Mereka akan berkarir, berusaha, apapun juga. Paling tidak mereka sudah dibekali. Demikian juga kita melihat Tuhan Yesus Kristus ketika di dalam pelayanannya, dia terlebih dahulu mulai memuridkan, dan luar biasa pada waktu itu Yesus banyak pengikutnya. Amin. Tetapi kita melihat, ya, bagi Yesus nggak perlu lama-lama gitu, ya, nggak perlu 10 tahun, 20 tahun, 3,5 tahun cukup, ya. Pemuridan terjadi dari 12 murid dan banyak murid-murid yang lain, ya, yang percaya kepada Yesus, dan akhir daripada pelayanannya itu, ya, di mana dia mati, ya, di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, ya. Pada gambar Yesus di atas kayu salib, ya. Kemudian dikuburkan, dan apa yang terjadi pada hari yang ketiga? Dia bangkit daripada antara orang mati. Amin. Ini juga kembali lagi mau menunjukkan kepada dunia ini, kepada kita semua, bahwa yang kita sembah ini bukan hanya manusia, tetapi dia Tuhan. Amin. Benar Yesus manusia, tetapi Yesus juga adalah Tuhan, ya. Jadi jangan cuma sampai di manusia aja. Ada beberapa kepercayaan hanya percaya kepada Yesus manusia saja. Tetapi kita harus melihat secara keseluruhan, ya, bahwa ini juga adalah Tuhan. Yesus ini adalah Tuhan. Buktinya apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Dia bangkit antara orang mati, dan setelah kebangkitannya berapa puluh hari? 40 hari, ya. Yesus datang untuk menampakkan diri. Tujuannya apa lagi? Untuk memberi kesaksian bahwa dia hidup. Amin. Bahkan luar biasa loh, kebangkitan Yesus, ya, tidak membuat Yesus tiba-tiba langsung lubang paku itu hilang di tangan dan kakinya. Dia pun juga datang kepada Thomas. Tujuannya apa? Supaya membuktikan bahwa aku tersalib, ya. Aku bukan Yesus yang lain, ya. Tujuan daripada lubang paku itu untuk menunjukkan, ya, kepada murid-murid, karena apa? Karena waktu itu kebohongan juga tersiar. Ya, Yesus dicuri, Yesus tidak bangkit, tapi dia buktikan kenapa harus ada 40 hari dia menampakkan diri, supaya lebih lagi memperkuat iman-iman daripada murid, bahwa nih guru yang kamu percaya, ya, bahkan Tuhan ini, aku benar-benar bangkit dari antara orang mati, aku berkuasa. Itu yang membuat iman daripada murid-murid makin kuat lagi. Dan yang hari ini kita rayakan itu lebih lagi gitu, ya. Kalau kita coba, ya, bayangkan kita jadi murid-murid gitu, ya. Udah lihat Yesus bangkit daripada antara orang mati, kemudian Yesus datang, dia tunjukin nih lubang nih gitu kan, nggak tetanus gitu kan. Ini tinggal lubangnya aja tapi sudah sehat, sudah sembuh gitu kan.
bahkan dia naik ke sorga, itu kan sesuatu yang luar biasa juga ya. Mungkin murid-murid juga, oh, siapa yang pernah naik nih gitu kan? Ini nggak pernah kita kita lihat, tapi kok dia bisa naik gitu kan? Mereka waktu itu melihat Yesus naik tiba-tiba langsung hilang ya di awan-awan ya, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat. Amin. Dan makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, ini sesungguhnya mau menunjukkan kepada setiap kita yang pertama bahwa ya misi keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus itu sudah selesai. Amin. Ambil contoh misi kita hari ini ya. Kita mau datang ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita datang ke tempat ini. Selesai ibadah kita ngapain? Kita pulang kan? Berarti apa? Berarti kita sudah selesai melakukan misi tersebut. Hari ini kita datang ibadah, ibadah selesai kita pulang. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di sini, berarti belum selesai. Ya. Mungkin apa? Mungkin perlu didoakan, mungkin perlu dikonseling, mungkin ada pertanyaannya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah pulang, berarti benar-benar sudah selesai ya. Kecuali kita mau menetap di sini sampai housekeeping gitu kan, dan kemana bilang Pak sudah selesai Pak ibadahnya, harus pulang. Jadi kita melihat di sini makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke sorga ya, mau menunjukkan kepada kita bahwa misi keselamatan sudah selesai. Bukan cuma kematiannya diberkatan tetelestai itu kan. Sudah selesai, tapi benar-benar apa yang dikerjakan Yesus di bumi ini, Bapak Ibu Saudari, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, itu benar-benar tuntas. Amin. Amin. Pertanyaannya sekarang bagi kita ya. Yesus mengerjakannya sampai selesai ya. Bagaimana dengan kita ya? Tentu ada tugas, amin, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya beberapa hari yang lalu diberikan hari Selasa. Selasa diberitahu, Pak Supratan kenal ini enggak? Aduh, saya bilang kenal ini. Ini masih muda juga, sudah meninggal Pak. Saya pernah datang ke rumahnya dia beberapa kali di daerah Karawaci sana. Ya. Sudah meninggal, usia mungkin sekitar 44 tahun, anak juga mungkin sudah 6, 7, 8 tahun, 2 orang gitu kan. Saya kasih WA, berikan kekuatan kepada istrinya. Dia bilang separuh jiwa saya sepertinya pergi Pak. Tolong kuatkan dan doakan saya. Karena apa? Mungkin kehadiran sang suami sangat diperlukan gitu. Anak masih kecil. Ya. Istri harus menjadi seorang janda dan membesarkan anak. Ya, kembali lagi bahwa di dalam kehidupan kita ini, setiap kita, Tuhan mau kita harus menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan hidup ini ada tugas. Ya. Karena kembali lagi bahwa firman Tuhan berkata kita ini ciptaan Allah ya. Untuk melakukan perbuatan yang baik ya. Baik yang anak sekolah di tempat ini ya, yang sekolah, yang kuliah ada tugasnya. Tugasnya apa Joel? Belajar. Amin. Ada tugasnya dia belajar. Kemudian kalau yang sudah bekerja ya, tugas orang yang bekerja pasti kita bekerja ya. Dimanapun perusahaan kita, apakah kita mungkin pegawai negeri dan sebagainya ya, apakah kita sebagai pengusaha, tugas kita adalah bekerja. Bahkan dikatakan memberi buah dan buah yang baik. Supaya apa? Supaya dinikmati oleh orang. Jadi jangan kita hanya melihat hidup ini hanya sesuatu yang kayaknya yang berharga, yang mulia itu, yang berkenan di depan Tuhan, kalau kita ibadah seperti ini gitu kan. Kayaknya yang berharga kalau Kamoris ada di sini. Tetapi ketika Kamoris ada di dunia kerja, ya, ada di restoran, ada di kantin, dia masak, ya, dan masakan itu boleh dinikmati orang dan orang berkata, bro masakan lu keren, enak banget gitu kan. Sudah membuat kebaikan bagi banyak orang itu kan. Bahkan juga pelayanannya juga baik, nggak judes gitu kan. Mungkin orang berkata, kayaknya ini orang Kristen nih, dari tampangnya juga ini gitu kan, orang Kristen. Amin. Jadi mari kembali lagi bahwa di dunia ini kita ada tugas. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada masalah tekanan hidup yang luar biasa, jangan bunuh diri, jangan. Saya sudah hal yang tersedih Pak di dalam kehidupan saya Ibu, ya, menguburkan orang yang bunuh diri. Sudah 2 orang yang saya kuburkan karena kasus bunuh diri. Saya berdoa buat kita di tempat ini dan juga menyaksikan lewat di media sosial juga ya.
tekanan, masalah apapun yang kau hadapi, jangan bunuh diri. Yesus masih punya rencana dan kehendak di dalam kehidupanmu. Amin. Seberat apapun juga mungkin kondisi ekonomi dan bisnis yang ada, ya masih ada Tuhan. Saya melihat seorang pengusaha properti di Pondok Indah sana, jadi dia beli kafling lahan, bangun rumah, jual lagi. Beli mungkin rumah yang sudah rusak, dia renovasi, jual lagi. Tetapi karena pandemi, waduh, penjualan nggak jalan dengan baik. Ya. Hutang pun juga makin membengkak. Saya hanya datang menguatkan dia. Dan bukan tiba-tiba, maksudnya hari ini berdoa, besok langsung rumah laku. Enggak, Bapak Ibu. Berbulan-bulan tahun lalu tuh saya datang ke sana doain. Sampai Tuhan taruh gitu kan, kuatkan mereka. Beberapa kali saya ke sana, saya ke sana gitu kan. Saya bilang, Pak, nggak usah pikir yang macam-macam gitu harus kasih persembahan, kasih. Enggak, saya hanya datang untuk topang Bapak nih. Kelihatannya Bapak dan Ibu butuh gitu kan untuk topangan. Saya pernah sekali juga ajak kamu Moris juga ke sana gitu kan. Hanya untuk menguatkan dia. Karena muka juga sudah ketekuk juga ya. Karena apa? Hutang yang luar biasa. Bukan perkara duit kecil, ini duit em-eman gitu kan. Tapi kemarin gitu kan, Tuhan itu baik. Dia bilang, puji Tuhan Pak, rumah boleh laku, semua cicilan-cicilan dan semua ya hutang-hutang di bank boleh dibayar. Tuh kan. Jadi kembali lagi ya, buat saudara mungkin yang mengalami tekanan masalah di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, di dalam hutangmu, ada jalan keluar. Saya baru pulang juga dari Bali, ya, mendoakan ada teman saya, dia bangun hotel, ya, kemudian hotelnya lagi, dia bangun lagi hotel baru lagi, ya. Dan saya tanya juga ketika ajak makan gitu kan, saya bilang, boleh saya pengen dengar cerita Bapak gitu kan, kok sampai di titik ini ya. Karena dia dari usaha konveksi di Tanah Abang, ya jualan baju, kemudian buat usaha kos-kosan ya di Kebon Kacang, itu berkembang ya. Dia bangun kos-kosan karena dia buat dari hatinya. Orang lihat ini kayaknya Pak nggak cocok jadi kos-kosan, ini jadiin hotel aja Pak. Nah, itu kita lihat ya, orang yang bekerja dari hati. Ya. Dia bikin standar kos-kosan, tapi orang lain lihat bisa, ini standar hotel. Akhirnya yang di Bali itu, Pak Ernst jadi hotel. Saya datang ke sana 3 tahun yang lalu gitu kan. Tapi dia cerita, Pak, dulu saya terpuruk Pak. Tapi saya melihat kasih dan anugerah Tuhan. Ini dia bilang semua daripada Tuhan. Kalau mau ikutin mungkin realnya bagaimana membangun bisnis hotel, mesti panggil konsultan segala macam gitu kan, hitung semua benar, dia juga hitung semuanya gitu kan. Tapi kan nggak gampang ya Pak Andreas ya. Cek dulu semuanya sarana prasarana, perlu minta banyak konsultan. Tapi dia mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Tentu dia bertanya juga gitu, tapi tidak, dia bilang saya nggak sedetail orang-orang yang membangun memang harus profesional sebagainya. Tapi dia bilang step by step, Pak, puji Tuhan selesai satu. Terus satu lagi ini mungkin dalam jangka waktu 1 bulan akan selesai juga. Terus ada teman satu lagi, saya juga ke sana juga doain juga di Seminyak, akan juga mungkin dalam waktu mungkin 3 bulan akan selesai juga. Tapi saya melihat pun juga ini rata-rata juga yang orang-orang yang hutang bank juga ya. Dan mereka bilang apa nih yang bisa dijual, mereka jual dulu gitu kan. Mau rumah pun juga dijual, apa aset dijual dulu, yang penting hutang bank beres, kemudian mungkin memulai usaha lagi, mengajukan pinjaman, mungkin ketika bank pun juga lihat ini kayaknya oke gitu kan. Oke, memang dia berutang tapi dia juga membayar, diberikan lagi modal ya. Dan diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kembali kita melihat ya bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan kita. Temukan rencana Tuhan. Amin. Bagi kita, lakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan, ya. Sebagai pengusaha, sebagai orang tua juga, ya, yang masih memiliki anak, maksudnya di bawah tanggung jawab kita kalau dia belum menikah, ya kita harus mendidik benar-benar mereka di dalam takut akan Tuhan. Saya pun juga belajar juga. Saya punya putra juga di sini. Ya. Saya harus didik, saya harus hadiri dalam kehidupan dia. Tapi kembali lagi, anak-anak kita pun juga, mereka pun juga bukan robot ya Pak Ernst ya. Mereka punya kehendak bebas. Mungkin kita sebagai orang tua sudah berikan yang terbaik. Tapi mereka pun juga punya pilihan. Ya. Mungkin mereka juga salah langkah, jatuh. Tapi saya percaya doa kita, air mata kita, ya, saya percayakan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi keluarga, ya.
kita bukan dilahirkan dan kita bertumbuh juga bukan dari keluarga juga yang sempurna. Banyak kekurangan. Tapi saya hanya melihat kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam pelayanan saya lihat gitu kan, saya melihat kasih dan anugerah Tuhan. Ada orang jatuh tapi dia bangkit kembali, dia pulih kembali. Dan yang Tuhan kirim kepada kami juga kondisinya Pak dan semuanya yang mengalami hal tersebut. Tapi saya melihat ada kasih dan anugerah Tuhan sehingga mengangkat mereka kembali untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, saya percaya tempat ini menjadi rumah buat kita. Di mana kita boleh diterima, di mana kita boleh dipulihkan, di mana kita boleh bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu mari ya kita bekerja dengan baik, kita berusaha dengan baik, dan saya percaya ya jerih payah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, itu coach-coach di marketplace ya. Tapi kita percaya apa yang kita tabur kita akan tuai ya. Siap-siap buat Bapak Ibu Saudara, mungkin kau berkata Tuhan, mungkin kadang-kadang gitu kan kita, aku sudah melayanimu ya, aku sudah kasih persembahan, di mana Tuhan gitu kan. Tapi setia aja, percaya aja, yang namanya pemeliharaan berkatnya itu pasti. Amin. Tinggal waktunya Tuhan aja. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua ya, makna daripada kenaikan Yesus Kristus mau menunjukkan kepada murid-murid dunia ini dan kita semua bahwa dia raja. Amin. Nah, dikatakan di sini ya, di ayat tadi yang kita sudah baca ya, dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Tadi yang pertama Yesus sudah selesai ya. Biasa kan kalau orang sudah selesai kerja, misalnya dia kerja di lapangan, biasa sudah pulang duduk gitu kan, berarti rest dulu, istirahat. Yesus pun juga ya. Ketika dia selesai mengerjakan tugas pekerjaan yang Bapa berikan kepada dia, Yesus dia ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk sebagai apa? Sebagai Raja. Oleh sebab itu mari setiap kita, kalau kita melihat Yesus ya, kita bukan melihat hanya dia sebagai juru selamat salib ini, tetapi kita harus melihat ada mahkota, dia yang pegang kendali atas seluruh umat manusia. Ya. Kekuatan negara-negara raksasa di dunia ini ya, Amerika kah, Rusia kah, China kah, Korea Utara kah, Irak kah, dan semuanya mungkin yang memiliki mungkin nuklir dan sebagainya. Yesus Raja di atas segala bangsa tersebut. Amin. Yesus Raja, mau Raja minyak kah, Raja properti kah, ya, Raja dangdut kah, atau raja-raja yang lain nih, ya. Mungkin ketika kita berusaha, waduh, kayaknya ini di sini kumpulan raja-raja properti gitu kan, kayaknya ini kumpulan raja-raja kopi, ya, raja-raja sawit kah gitu kan, atau raja-raja yang lain. Mungkin akhirnya kita jadi ciut juga, siapakah aku ini Tuhan? Saya mau katakan jangan rendah diri, amin. Tetapi lihatlah Tuhan, Engkau Raja. Engkau Rajaku, aku percaya. Kalau Tuhan percayakan ini kepadaku, ya, usaha pekerjaan ini aku percaya Tuhan juga memberikan kekuatan kepadaku untuk aku melakukannya. Mari biarlah perenungan kita hari-hari ini ya melihat Tuhan Raja yang berkuasa atas seluruh alam semesta ya. Ketika yang naik yang pakai diesel isi solar gitu kan, kok sudah 1.300.000 gitu kan, lihatlah dia Raja. Amin. Dia yang menyediakan segala keperluanku. Kalau mampu bayar ya bayar. Ada juga bilang, aduh kayaknya gue nggak mampu nih, mesti beralih ke mobil listrik atau mobil yang lain. Silakan disesuaikan dengan keuangan yang ada. Tapi kalau masalah 1.300.000 nggak masalah buat saya gitu kan, mau beli tambah lagi mobil diesel yang lain silakan gitu kan, karena ada duit. Tapi kalau keterbatasan ya silakan, kita juga harus berhikmat ya di dalam mengatur segala keuangan kita. Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas segalanya. Tugas Yesus di bumi sudah selesai. Yesus sekarang di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Yang di bumi siapa? Kita, katakan saya. Ya. Katakan gereja. Katakan orang percaya. Kita ada di bumi ini tujuannya apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi ini. Ya. Dia Raja, dia Tuhan, tetapi kuasanya,
otoritasnya sudah diberikan bagi kita. Dan gereja yang berjalan di akhir zaman ini bukan gereja yang kalah, ya. Bukan gereja yang melarat, tetapi adalah gereja-gereja yang berkemenangan. Amin. Walaupun gereja pun juga ditekan, seperti murid-murid pun juga dipenjarakan, ya. Tetapi kita melihat Injil tidak terpenjara, kata Paulus, gitu kan. Dia bisa bersaksi sehingga orang-orang yang ada di penjara pun juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Kita lihat sama-sama ya. Gereja orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus untuk memerintah di bumi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. Ini otoritas, kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya kuasa. Amin. Katakan, saya punya kuasa. Ya. Dari siapa? Daripada Roh Kudus. Yesus tidak tinggalkan kita seorang diri. Kalau dulu ya dia berkata ketika dia hadir di dunia, dikatakan Yesus sebagai siapa? Immanuel, Allah bersama dengan kita, ya. Kalau mungkin bagi murid-muridnya kan karena sama-sama Yesus kan. Contoh, Kamuris ini adalah Tuhan Yesus, ya. Saya adalah Thomas, gitu kan. Immanuel, ya, Tuhan bersama kita, ya. Tuhan Yesus bersama dengan Thomas, saya, gitu kan, misalnya gitu kan. Ini bersama. Tetapi sekarang Yesus ada di mana? Di sorga. Ini diperjelas dulu nih, ya. Kadang-kadang memang dikatakan ada di hati dan sebagainya, gitu kan. Tapi kita kembali lagi melihat Alkitab, ada di sorga saat ini, ya. Roh Kudus, yaitu Allah sendiri juga ada di dalam diri kita, ya. Jadi bukan lagi Allah bersama dengan kita, Allah di dalam kita. Bukan lagi God with us, God in us. Amin. Amin. Jadi waduh, kalau kita mengerjakan hal ini, ya, kemanapun kita berada, mungkin di tengah-tengah titik terendah dalam kehidupan kita, keterpurukan kita, sesungguhnya ada Roh Kudus, Roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Saya mendengar orang-orang yang dia hanya scrolling aja di TikTok, dia dengar firman Tuhan, lagu-lagu, air mata menetes, ya. Karena apa? Ada roh juga yang di dalam sini terkonek dengan lirik lagu dan kalimat-kalimat mungkin yang menguatkan. Hanya Tuhan mau ngomong, lu nggak sendiri gitu. Ada aku, ada Tuhan yang bersama denganmu. Amin. Jadi mari, God in us, ya. Tuhan di dalam kita. Dia bukan hanya bersama kita, tapi di dalam. Kalau di dalam itu nggak bisa dikasih keluar, ya. Artinya apa? Mau orang katakan apapun kita, ya, kita nggak usah peduli, kita nggak usah takut. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ya. Kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saya bersyukur di tengah-tengah pelayanan kemarin, ya, saya pergi ke sana, ya. Saya duduk makan bersama-sama dengan pemilik hotel, saya duduk bersama makan bersama dengan kontraktor. Ya, kontraktor pun juga bilang, saya nggak tahu nih agama saya apa ya gitu ya, mungkin agama kepercayaan dan yang lain-lain. Saya sampaikan, beritakan, ya, Yesus mengasihi, ya. Dan akhirnya saya mendoakan beliau, gitu kan. Paling tidak kabar baik sudah disampaikan. Yesus mengasihi Bapak, gitu kan. Bapak uang banyak, gitu kan. Usia juga sudah lanjut, ya. Uang sudah ada, tapi perlu pegangan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya bukan kita yang pegang Yesus, ya. Yesus yang memegang seluruh kehidupan kita. Ya. Akhirnya ya, puji Tuhan, saya hanya sampaikan itu aja, bercerita kepada dia, dan saya lihat wajahnya ya, sukacita. Saya percaya ada bagian saya untuk menyaksikan Yesus, tinggal tunggu waktunya aja. Karena ada yang menabur, ada yang menyiram, Tuhan yang berikan pertumbuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu sama besti-bestinya ya, kongko-kongko, kopi-kopi cantik ya, jalan-jalan, jangan lupa untuk bersaksi, menyaksikan akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang bapak ya, temannya datang gitu kan, aduh, gua ini udah tua nih gitu kan, perlu pegangan hidup. Puji Tuhan, akhirnya temannya bilang, lu harus serahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, ya.
supaya lu diselamatkan. Dan puji Tuhan akhirnya dipertemukan dengan saya injili, melihat kehidupannya dulu, waduh, di mana-mana ada istri ya, di mana-mana ada anak, keluarga hancur-hancuran, tapi di penghujung hidupnya akhirnya dia boleh percaya Yesus. 1 bulan setelah itu akhirnya dia meninggal. Tapi keluarganya, terutama anak-anaknya dari istri yang pertama, mengucap syukur. Dibilang, papa sangat jahat sekali. Ya. Kalau marah, itu helm diambil, dihantam mamanya sampai pingsan-pingsan. Tapi saya mengucap syukur sebagai anak daripada istri yang pertama, kalau melihat papa dibaptis, ini satu kemurahan Tuhan. Saya sudah mengampuni atas seluruh kesalahan yang terjadi di masa lalu. Ya. Siapa sih yang nggak punya masa lalu ya? Kesalahan, tapi darah Yesus itu cukup menebus kita dan menjadikan kita ciptaan baru. Akhirnya bapaknya meninggal, saya layani. Anak-anak berkata, puji Tuhan, di akhir hidupnya dia memiliki pegangan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari di siang hari ini, di pagi hari ini ya, kalau ada teman-teman kita, wah, duitnya banyak gitu kan, cek dulu gitu. Sudah punya Yesus enggak di dalam kehidupannya? Berikan dia kabar baik. Amin. Bahwa Yesus mengasihi dia, Yesus punya rencana di dalam kehidupan dia. Ya, jadi kita melihat di sini juga otoritas yang diberikan kepada kita gerejanya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu Markus 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi tanda orang itu percaya Yesus dibaptis. Ya, sama juga orang dia kalau dia mau menikah ya harus diberkati ya. Ada catatan sipil. Kita pun juga yang percaya Yesus ya harus dibaptis ya. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi God in us, Tuhan bersama dengan kita, kuasa Roh Kudus ada di dalam kita, kuasa Tuhan juga menyertai kita. Kalau ada yang sakit, tidak perlu pakai pendeta. Ya, Bapak, Ibu, Saudara bisa tumpang tangan kepada orang sakit dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan turun dan orang sakit itu sembuh. Ya, ketika orang itu sembuh, jangan bilang, oh ini karena saya ya yang menyembuhkan. Sampaikan karena Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya manusia biasa, saya percaya Yesus, tapi yang luar biasa Tuhan berikan kuasa sehingga ketika saya menumpangkan tangan dia sembuh, berarti yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang mungkin yang sakit, mari belajar mulai kita menumpangkan tangan supaya orang itu menerima kesembuhan daripada Tuhan. Ya, termasuk juga kalau ada juga yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Kita pun juga punya kuasa untuk usir setan supaya mereka yang kerasukan kah, ya, supaya mereka mungkin juga yang terikat terlepas, ya. Kita punya kuasa. Satu waktu saya juga ditelepon gitu kan, Pak, tolong bisa datang nggak? Ini ada yang kesurupan ini ya, doain. Saya bilang, waduh waktu saya nggak bisa ini. Bisa nggak Bapak yang doain? Akhirnya saya ajarin gitu kan. Pokoknya usir aja dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Ajar juga, sadarkan orang tersebut untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tolak dan usir segala ikatan kuasa kegelapan. Kira-kira mengerti Pak? Mengerti. Akhirnya dia yang eksekusi ya. Dia yang doakan orang tersebut. Itu waktu itu dia sedang melayani orang-orang TKW di TKI akan dikirim gitu. Jadi kumpul situ semua ya. Bukan cuma kumpul mereka, tapi ada setan-setannya juga yang kumpul juga ya. Karena mungkin masing-masing bawa kuasa-kuasa yang lain juga ya. Inilah pegangan gitu untuk pergi ke negara yang lain gitu kan. Tapi ketika kuasa Tuhan dinyatakan, puji Tuhan, orang yang tadinya kesurupan akhirnya terlepas, kemudian gak lama dia telepon saya, Pak, puji Tuhan, setannya sudah pergi. Amin. Artinya apa? Kita semua di sini juga punya kuasa, punya otoritas untuk usir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di sini juga minum racun maut, ya. Segala macam virus apapun juga, bahkan ini juga gitu kan, yang wah ini ada virus melalui tikus dan yang lain-lain gitu kan. Itu kan kalau terus-menerus kita dengar ya, kemudian kita searching, kita Google, Chat GPT tanya AI gitu kan,
apakah virus ini? Ya. Lebih dalam lagi kita pengen cari tahu. Ada dua yang akan terjadi. Kita bisa jadi tambah takut gitu kan. Kemudian kita mulai batuk-batuk gitu kan. Kayaknya demam-demam, kayaknya ya. Kayaknya. Nah, bisa diperteguh tuh ya. Atau mungkin kita ketika searching cari tahu, oh kuasa Tuhan lebih besar. Amin. Segala sakit penyakit tidak bisa menyamai saya. Wah, kalau seperti itu, saya percaya kita akan berjalan di dalam kesembuhan yang daripada Tuhan. Kebanyakan sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, ya ilmu kedokteran ya, itu semua karena pikiran ya. Karena pikiran. Saya pernah juga datang kepada jemaat juga yang kebetulan dia dokter gitu kan. Apa dia ngomong? Pak Pendeta stres ya. Saya dalam hati sempat tersinggung juga gitu kan. Stres gitu kan. Tapi pendeta juga manusia harus rendah hati juga ya. Ya mungkin ada hal-hal yang terlampau saya pikirkan gitu kan. Saya tidak serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Pak Dokter, jemaatku gitu kan. Berarti Pak Pendeta juga harus menyerahkan seluruh pergumulan kepada Tuhan. Yesus pun juga alami masalah ya. Dia hanya berdoa dan menyerahkan kepada Bapa. Apapun pergumulan masalah kita, mari serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga memberikan pengharapan kepada kita bahwa satu waktu nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Amin. Karena ketika murid-murid dia lihat Yesus gitu kan, kemudian malaikat berkata ya, dia akan datang kembali. Ya, seperti yang kau lihat dia naik, dia akan datang kembali. Dia akan kembali. Ya, ada kedatangan Yesus di awan-awan mengangkat kita. Ya, kalau Yesus belum datang di awan-awan mengangkat kita, ya, kita akan dibawa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana di sorga. Itu iman daripada kita. Amin. Makanya berbicara mengenai kematian dan kemanakah setelah saya mati, bagi kita sebagai orang Kristen tidak perlu takut dan khawatir lagi. Karena kita percaya orang yang meninggal pasti bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Satu waktu kita akan bertemu kembali dengan mereka. Semua hanya perkara waktu. Cuma kembali lagi, kalau Tuhan katakan aku masih berikan kehidupanmu di bumi ini, mari ya, jangan mau cepat-cepat mati ya. Apapun masalah, persoalan, tantangan, tekanan yang kita alami ya, hadapi itu semua. Justru situlah kita akan melihat Tuhan yang hidup memelihara kehidupan kita ya. Dan tujuan akhir kita sebagai orang percaya ya, kembali kita akan ada di langit baru, bumi baru ya. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, nanti kita akan memerintah di langit baru, bumi yang baru. Ya. Di situ pun juga ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara jadi manajer yang baik di dalam pekerjaanmu, di dalam setiap panggilanmu, ya, itu nanti juga akan dipakai juga, ya, akan terpakai juga. Tuhan lihat ini, wah ini memang orang yang bisa bertanggung jawab. Ya. Masih ingat mengenai talenta, ya, diberikan silakan masuk gitu kan, dan nikmatilah kebahagiaan bersama. Ada kepercayaan juga yang Tuhan akan berikan nanti ya di kerajaan 1000 tahun. Saya nggak tahu nanti Bapak nanti Pak Iras nanti pangkatnya seperti apa gitu kan, kepercayaan yang Tuhan berikan seperti apa. Itu akan kembali lagi Tuhan berikan kepada kita. Makanya kembali kalau saya merenungkan bahwa memang di bumi ini tempat di mana kita training sebenarnya ya. Training ya. Di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, tapi kita bersyukur Tuhan tinggal bersama dengan kita bisa jalani ini semua, dan nanti ketika kita pindah dari bumi ini ke langit baru, bumi baru, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amen. Oleh sebab itu, mari biarlah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini boleh menjadi perenungan buat kita bahwa yang pertama, misi keselamatan daripada Tuhan sudah selesai. Dia datang dari sorga ke bumi, dan dia meninggalkan bumi ini kembali ke sorga. Tuntas dan selesai. Yang kedua, Yesus adalah Raja yang berkuasa. Saat ini dia ada di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan otoritas kuasa itu diberikan bagi setiap kita, gerejanya. Dan mengucap syukur buat tempat ini sebagai salah satu juga di mana kuasa kerajaan itu boleh nyata. Karena umat Tuhan di Gading Icon ini boleh ada tempat beribadah. Amin. Kita boleh beribadah, kita boleh berdoa di tempat ini melihat Tuhan yang perkasa dan luar biasa. Dan yang terakhir, kita memiliki pengharapan kekal
yaitu sorga. Amin. Amin. Langit baru, bumi baru, tempat yang Tuhan berikan bagi setiap kita.